Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Alvin Adam dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam kelas C. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Yang saya jelaskan dengan sistem pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Jadi Pancasila dari pertemuan pertama yaitu menjelaskan, kelompok pertama menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan, bahwasanya di negara kita ini dahulu kala ada kerajaan-kerajaan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, yaitu masa kerajaan Sriwijaya dan masa kerajaan Majapahit. Dan untuk nilai seperti ini yang dituliskan di dalam Pancasila sudah mengakar dan terjadi sejak era kerajaan zaman dahulu. Jadi Pancasila ini bukan terlahir saat zamannya Presiden Soekarno pada saat itu, tetapi waktu saat kerajaan pun sudah ada, tetapi tidak formal dan tidak tertulis, sudah mengakar dalam jati diri. Selanjutnya kelompok 2 menjelaskan tentang perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama oleh Raja Jiman mengajukan suatu masalah khusus dan dibahas pada singkat tersebut oleh 3 orang pembicara, yaitu pertama Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kelompok 3 menjelaskan tentang pengertian Pancasila yang dipaparkan oleh Muhammad Yamin, yaitu Pancasila itu berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik. Terus dari menurut Soekarno-Hatta, Presiden Soekarno-Hatta, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang harus turun-menurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh budaya adat. Selanjutnya dari kelompok 4, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas, merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila ini ideologi untuk kita berkehidupan bangsa, berbangsa, bermasyarakat, dan bersosial ya. Kelompok 5 menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu merupakan hakikatnya sistem filsafat yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan. Jadi saling berhubungan filsafat antara ideologi Pancasila di negara Republik kita ini. Keenam, urgensi Pancasila sebagai etika. Pancasila sebagai etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diciptakanlah Pancasila sebagai etika. Kelompok 7, Pancasila menjelaskan Pancasila sebagai nilai, sebagai dasar nilai dalam strategi perkembangan iptek. Jadi setiap tahunnya, setiap era zaman pasti berkembangnya iptek. Karena perkembangan ilmu dan teknologi hasilnya selalu bermuara pada kehidupan manusia, maka perlu pertimbangan strategi atau cara taktik yang tepat, baik dan benar agar pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Kelompok 8 menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi sumber hukum ini harus berideologi atau berlandasan Pancasila, tidak boleh melenceng atau bertentangan dengan Pancasila. Karena hukum di sini ini harus berideologi Pancasila. Jikalau tidak ada yang namanya
manusianya adil dan beradab, tidak adil dong. Maka kita harus sumber hukum Indonesia harus berlandaskan Pancasila, tidak boleh bertentangan. Selanjutnya kelompok 9 menjelaskan tentang merealisasikan nilai HAM dalam hukum Pancasila. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal, umum. Artinya hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku. Jadi kita mempunyai hak dalam setiap aspek. Ya, dalam hak tersebut terciptanya ada hukum. Hukum tersebut wajib yang namanya berlandaskan Pancasila. Jadi hak apapun kita itu bebas, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan. Yang selanjutnya dari kelompok 10 ialah Pancasila sebagai paradigma kehidupan, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum, Pancasila sebagai paradigma di bidang ekonomi. Ya, ada di bidang-bidangnya. Selanjutnya dari kelompok 11 menjelaskan perkembangan Pancasila era reformasi. Secara etimolog, Pancasila berasal dari reform, sedangkan harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang mereform ulang. Jadi suatu gerakan yang mereform ulang perkembangan Pancasila era reformasi. Selanjutnya Pancasila sebagai wujud kepercayaan. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa karena Pancasila mempunyai satu ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat sebagai contoh nilai keadilan. Jadi Pancasila ini wajib adanya Pancasila untuk menenteramkan atau membuat damai ke seluruh rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan yang ada yang tercantum dalam Pancasila. Selanjutnya kesimpulan dari sebuah itu adalah Pancasila dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu. Jadi Pancasila itu untuk mempersatukan semua rakyat Indonesia, untuk damai, keadilan, HAM harus berlandaskan Pancasila. Cukup sekian dari saya. Jika kurang atau lebihnya mohon maaf, ada kekurangannya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.